konkretnya di tahun 2002 kita akan perbanyak TPST kawasan. Rencananya ada di Sidoarjo Kota, di Taman, di Krian, yang kemudian bisa mengolah dari sampah ini menjadi briket. Ini akan kita perbanyak. Harapannya semua kecamatannya nanti bisa ada, dan itu lumayan. Satu hari bisa 50 ton, 100 ton. Ini kita akan perbanyak sehingga arah masuk ke TPA-nya otomatis akan mengecil dengan sendirinya. Pendirian tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di semua desa dan kecamatan dianggap menjadi obat paling manjur untuk menuntaskan masalah sampah di Kabupaten Sidoarjo pada masa mendatang. Sarana ini diharapkan mampu mengurangi kubikasi sampah yang dibuang ke TPA Jabon dan TPA Sanitary Landfill sehingga tidak sampai overload seperti sekarang ini. Namun untuk merealisasi itu diperlukan kesatuan pandang dari eksekutif dan legislatif, khususnya dalam politik anggaran untuk pengalokasian dana daerah. Pangku kebijakan. Nah, saya mohon dengan hormat, politik anggaran ini nanti juga mengarah kepada penuntasan sampah. Ya, kalau ada BK ataupun BKK bisa diarahkan untuk membantu desa-desa untuk mewujudkan TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu di desa, dan yang ready, artinya bukan sekedar dibangunkan hangkarnya saja, tetapi dengan sarana prasarana pendukungnya dan peralatannya. Terkait hal itu, anggota DPR RI, Dapil Jatim 1 Rahmat Muhajirin, dan juga Ketua DPRD Sidoarjo Usman mendukung penuh program tersebut. Saya kira kalau 340 sekian desa di Sidoarjo ini kepala desanya itu peduli juga terhadap sampah, ya saya kira permasalahan sampah yang menggunung ini juga tidak akan terjadi. Menurut pengamatan kami DPRD bahwa kondisi sampah sekarang itu saya kategorikan darurat. Jadi Sidoarjo sekarang itu masuk kategori darurat sampah. Ini menurut pengamatan kami ya. Karena publik juga sudah mengetahui kondisi ini, bagaimana pada lingkungan masing-masing semua sudah merasakan tentang penanganan sampah yang kurang komprehensif itu. Harapan kami dari DPRD, karena sudah kami kategorikan Sidoarjo itu darurat sampah, jadi diperlukan sebuah penanganan secara totalitas dan menyeluruh, mulai dari hilir sampai ke hulu dan seterusnya itu. Karena nggak bisa penanganan sampah ini secara parsial, nggak bisa, tapi secara menyeluruh. Semua pihak harus dilibatkan, ya, mulai dari lingkung keluar rumah tangga, ya, RT, RW, desa, kecamatan sampai ke TPA itu. Semua harus terlibat dalam penanganan. Ya, jadi terkait masalah kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo ini, tentunya kami dari DPRD yang memang mempunyai fungsi budgeting akan menganggarkan, ya, berapa yang dibutuhkan untuk penanganan sampah ini secara menyeluruh. Jadi tolong kepada OPD buat green design penanganan sampah itu secara menyeluruh, ya, jangan parsial. Kebutuhan anggaran yang dibutuhkan berapa, kami dari DPRD tentunya karena ini pertimbangan untuk rakyat ya akan kami alokasikan anggaran. Hanya saja untuk mendirikan sekaligus mengoperasionalkan TPST di tingkat desa tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak kendala yang dihadapi pemerintah desa, mulai dari penentuan lokasi, resistensi masyarakat yang berada di dekat lokasi maupun yang dilewati kendaraan pengangkut sampah, hingga mencari tenaga pengelolanya. Kami dari Desa Kebun Agung mungkin akan menganggarkan untuk APBDes 2022 masalah sampah. Memang kita sudah menganggarkan, kita tergendala dari lahan. Memang di desa kami lahannya sangat padat sekali, padat penduduk pemukiman, kami kesulitan masalah tempat untuk pembuangan sampah ini di desa kami. Mungkin nanti kita cari solusi, kita kumpulkan tokoh masyarakat maupun RT RW se-Desa Kebun Agung mencari solusi tempat bagi pembuangan sampah yang ada di desa kami.
Mungkin nanti dari APBDes untuk pembangunan TPST ini bisa kita anggarkan, dan untuk pembelian mesin pencaca sampah itu kurang lebih ya kita anggarkan di atas 200 jutaan. Ya. Hingga saat ini pihak DLHK melayani pengambilan sampah di 160 TPS, TPST dan depo. Dari jumlah itu tak banyak yang sampahnya sudah dipilah dan diolah sebagaimana yang diharapkan. Beberapa TPST yang sudah berfungsi optimal diantaranya di Desa Brebek dan Janti, Kecamatan Waru, juga di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, lalu di Desa Cemeng Bakalan dan Banjarbendok, Kecamatan Sidoarjo. Kepala Desa Cemeng Bakalan, Samsul Huda, mengaku memang banyak kendala yang ditemui saat awal pendirian TPST di desanya. Namun, berkat usaha yang tidak kenal lelah dari semua elemen masyarakat desa, TPST di Desa Cemeng Bakalan bisa terwujud dan beroperasi hingga sampai saat ini. Bahkan, ia mengatakan keberadaan TPST itu bukan saja menuntaskan persoalan sampah di desanya, tetapi juga di desa sekitarnya, serta bisa memberikan kontribusi ke APBDes. Nah, alhamdulillah Pak, mulai sudah ini 2020 ini Pak, ini alhamdulillah sudah 2021 Pak ya, sudah mulai. Jadi 2020 dulu saya kasih ekstra Pak, jadi ya ibaratnya orang ini saya suruh apa ya, pemanfaatan stakeholder ini kami beri ruang dulu. Setelah mereka ini sudah bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan penghasilan baru, tahun 2021 ini bisa memberikan kontribusi tidak banyak sih Pak, 12 juta per tahun. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.